anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Baik, alhamdulillah kita jumpa lagi di kediaman Ibu Santi dalam rangka talabul ilmi. Kalau bosan-bosannya Ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Ya, kita berharap pastinya mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan betul-betul bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa menuntut kita semangat beribadah. Mudah-mudahan dengan ilmu Yusuf juga, mudah-mudahan kita pantas dan layak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliau lah saat ini kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam, dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu dan Allah, hari ini kita akan membahas tema yang baru ya. Mungkin sampai jam 11 Ibu, lebih 10 menit atau 15 kemudian saya ingin fokus bahas singkat tentang kemerdekaan yang sesungguhnya seperti apa sih dalam agama kita. Ya, saya membahas ini karena ada baju merah putih Bu ya. Ini nasionalis nasional. Baik Ibu, sekarang kita bahas dulu tentang Samudra Al-Fatihah. Ibu-ibu dirahmati Allah, saya pengen nanya dulu, sehari minimal berapa kali kita baca Al-Fatihah? 17. Minimal 17. Karena Al-Fatihah ini menjadi rukun. Apa itu rukun? Sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak, maka tidak sah amalan yang kita jalankan. Ya, dan Nabi tegaskan adalah sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Quran. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, Ibu hati-hati loh. Ini minimal. Ya. Apalagi kalau Ibu ditambahkan yang namanya sholat rawatib. Sholat rawatib itu berapa rakaat Ibu? 12. Sehari? 12. Qobliyah subuh 2, Qobliyah zuhur 4 ya, 22. Kemudian ba'diyah zuhur 2, sudah 8. Asar? Tidak. Ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Yang 17 tambah 12, 29 kali kita bacakan. Saat ini Ibu tidak pernah lepas juga melaksanakan sholat malam, tahajud plus witir. Ya, 11 rakaat misalnya Bu ya, 8 tahajud, 3 witir, 29 ditambah 11 yang mana ya? Baik Ibu ya. Tadi 17 kali ya, sholat fardu tambah 12 rawatib dan 29 tambah 11 tahajud dan witir 40. Tambah duha 4. Belum lagi Ibu mungkin sholat syukur wudu, tahiyatul masjid, masya Allah Ibu. Ibu, pertanyaan besar saya, sudahkah kita betul-betul memahami kandungan yang ada dalam surat Al-Fatihah ini? Atau jangan-jangan selama ini ya sholat baca Fatihah cuma hanya sebatas baca tok, hanya sebatas ingat rukun akhirnya baca aja, sehingga Ibu subhanallah kerugian terbesar kita sebagai seorang muslim, kita tidak paham apa kandungan dalam surat ini, sehingga kita tidak tahu fadilahnya apa. Ruginya luar biasa ya. Nah ini Bu ya, pertama Ibu saya membahas beberapa nama dari surah Al-Fatihah. Bu yang banyak sekali, tapi di antaranya dulu saya akan bahas semuanya. Al-Fatihah ini ya, sebelumnya ya, Al-Fatihah turunnya di mana Ibu? Di Makkah ya. Tempatnya kapan? Ibu masih ingat tentang fase sholat? Ya Allah, ini baru kita bahas. Sholat itu melewati 3 fase. Pertama fase sebelum Isra Mi'raj.
Itu belum wajib ibu, tapi sudah ada sholat malam, ya, 2 rakaat. Setelah Isra Mi'raj, mulailah perintah wajib sholat, ya. Namun formasi atau jumlah rakaat bukan seperti sekarang, ya, dimana setelah Isra Mi'raj itu bapak ibu ya, subuh itu 2 rakaat, zuhur itu 2 rakaat, asar itu 2, maghrib 3, isya 2. Jadi semuanya 2 kecuali maghrib. Nah itu, jadi zuhur belum 4. Berapa lama itu? Pertama kali diperintahkannya sholat Isra Mi'raj sampai hijrah ke Makkah, barulah formasi atau jumlah rakaat sholat 17 seperti yang kita rasakan saat ini. Nah ibu, Allah menegaskan bahwasanya ketika diwajibkan sholat dan Nabi katakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti apa yang dipahami ibu? Surat Al-Fatihah ini sebagai ulama sepakat ini merupakan surat Makkiyah. Makkiyah artinya bu? Ya, ada Madaniyah, ada Makkiyah. Jadi ayat-ayat yang turun di kota Makkah, karena diwajibkannya sholat itu 1 tahun sebelum hijrah ketika Isra Mi'raj. Nah ibu, dan nama-nama dari Al-Quran sendiri, pertama kenapa disebut Al-Fatihah bu? Karena Al-Fatihah ini isim fa'il dari fataha yaftahu. Ya, ibu pernah dengar istilah miftahul jannah? Iya ini apa? Ini maraudatul jannah. Oh ya sama kan? Miftah artinya kunci. Ya, kunci ibu, kunci itu apa fungsinya? Nah, jadi fataha yaftahu artinya membuka. Fatihun, ya, Muhammad Al-Fatih. Jadi nama Al-Fatih karena dia membuka, kemenangan. Bagaimana Islam tiba dari Eropa, ya. Kembali bu, Al-Fatihah pembuka artinya. Karena kita tahu surat Al-Fatihah merupakan surat pembuka yang ada dalam Al-Quran sebelum masuk ke surat-surat yang lainnya. Nah ini bu, sebenarnya Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah juga disebut dengan sebutan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ya, ummun, ibu pernah istilah ummi? Ibu. Apa artinya ummi? Ibuku, ummi, ya. Kalau ummu, ibu. Ummul Kitab, ibu atau ibunya Al-Quran. Ada apa? Mengapa disebut ibunya Al-Quran? Karena semua inti pembahasan dalam Al-Quran itu semuanya kandungannya ada dalam surat Al-Fatihah. Dan ibu ya, sebutlah sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran. Kemudian juga Quran disebut juga sebagai as-shalah. Ya. Kenapa disebut as-shalah bu? As-shalah karena Al-Fatihah merupakan salah satu surat, satu-satunya surat yang menjadi bagian rukun sholat. Sebutlah surat as-shalah. Ya bu ya. As-shalah adalah sholat. Kemudian disebut juga surat Alhamdu. Ya, surat Alhamdulillah kita bahas ibu yang terkait tentang doa Quran sendiri. Karena kan kita paham selama ini bu ya, bahwasanya Quran itu seringkali populer dengan ayat-ayat pertamanya. Ya bu ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dikenal surat Alhamdulillah. Padahal nama surat Al-Fatihah. Atau ibu apa surat Kulhu? Al-Ikhlas. Amma yatasaalun Tabarok. Nah, ini nama-nama depannya, tapi nggak semuanya bu ya, tapi populernya seperti itu. Kemudian disebut juga Al-Quran sebagai Asy-Syifa, ya, Asy-Syafi atau Ar-Raqi. Di mana Quran ini bu, utamanya bisa sebagai ayat penyembuh atau ayat ruqyah. Ya, bagaimana sejarahnya Ustaz? Dulu ibu sahabat pernah keluar dari Madinah, kemudian mereka memasuki satu wilayah bu, mereka tidak kenal, dan sahabat-sahabat berharap mereka dijamu oleh Sohibul Bait, oleh Sohibul Qaryah, penghuni di kampung tersebut bu. Tapi ya karena Islam belum masuk, mereka tak paham memuliakan tamu ini tanda keimanan. Mereka tidak mau menjamu para sahabat ini. Kenapa? Karena ini merasa ini orang asing.
Ya saya tidak kenal siapa kamu. Ya seperti hari raya kita gitu ya. Tidak kenal akhirnya duduk. Ya siapa ya? Yang dijawab beda dengan Nabi Ibrahim bu. Nabi Ibrahim tengah malam, malaikat menjelma menjadi manusia, ingin membawa dua berita bu ya, kabar gembira sama kabar buruk. Kabar gembira tentang Sarah sebentar lagi akan mengandung dan punya anak, lahirlah Nabi siapa? Ishak. Kabar buruknya apa itu? Terkait ya umatnya Nabi Lut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu, malaikat menjelma menjadi manusia, Ibrahim tidak kenal bu, tengah malam ketok pintu. Pas dibukain pintu, Nabi Ibrahim tidak kenal. Ya, kalau tidak kenal berarti dia dianggap musafir ibu. Gak kenal nih, ini bukan warga sini nih, bukan orang sini, tapi karena tidak kenal dianggapnya musafir, pasti kecapean, kelelahan. Tapi Ibrahim suruh masuk, bangunin Sarah, nanya, wahai istriku Sarah, ada makanan? Dan aduh, tidak ada. Jadi kalau mau nyiapin makanan tuh ada anak sapi. Malam itu juga Nabi Ibrahim memotong anak sapinya bu, buat makanan, masya Allah. Karena Nabi Ibrahim memahami bu konsep iman. Hablum minanas terkait tamu, kata Nabi Pak, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Kata Nabi, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ibu, apa arti tamu? Ditata, dijamu. Tamu itu apa? Orang ya. Kita disebut kata tamu. Makanya maaf kalau datang tamu, tong suukri. Beda, kamu dongkap bapak aing, gubernur. Apa bisa ibu? Hah? Ceker ayam? Jangan pilih-pilih bu, siapapun yang berkunjung muliakan tamu. Nah, Ibrahim memuliakan tamu. Nah, kebetulan sahabat tadi datang ke satu kampung dan ada yang mau menjamu. Tapi tiba-tiba di antara mereka ini bu, orang kampung sini nanya, siapa di antara kalian yang bisa ruqyah, mengobati? Kebetulan nih, ketua kampung kami, kepala kampung kami sedang sakit. Nah ini bu, sahabat nggak membalas bu, alim dah dari subuhan itu bu. Ya walaupun nggak dijamu, ketika ada yang nanya, dia bisa ruqyah nggak, mengobati? Sahabat tadi ngacung, boleh saya bantu? Datang ke rumah ketua kampung ini bu, ternyata sahabat ini hanya membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah apa bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Diulang-ulang dengan izin Allah, ternyata menyembuhkan kepala kampung di sini. Apa yang terjadi bu? Senanglah ini kepala kampung, ketua kampung senang. Akhirnya ini sahabat dihadiahkan domba atau kambing. Ibu diterima nggak? Sahabat nolak. Karena niat awalnya bukan karena Allah. Pulang ke Madinah, cerita sama Nabi, ya Rasulullah, kemarin aku mau berkunjung ke satu tempat, ternyata tidak ada yang menjamu kami. Di antara mereka berkata, ada yang bisa ruqyah di antara kalian? Aku menyanggupi ya Rasulullah, aku hanya baca Al-Fatihah toh. Ya, Nabi tanya, di mana kau tahu kalau Al-Fatihah itu menyembuhkan? Nah ini bu ya, jadi bu kalau yang meruqyah sendiri, diri sendiri cukup bingung bu ya. Ayat ruqyah memang ada bu ya, beberapa ayat dalam Al-Quran, tapi cukup kalau ibu sulit bisa hanya membaca surat Al-Fatihah. Ibu, apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, aku hanya baca Al-Fatihah, sembuh ini orang. Ya, Nabi nanya, di mana kau tahu kalau Al-Fatihah itu bisa digunakan sebagai surat penyembuh? Ya. Dan kemudian ya Rasulullah, setelah sembuh, ketua kampung ini, kepala kampung ini menghadiahkan kepadaku domba atau kambing, tapi aku menolaknya. Nah ibu, apa kata Nabi? Pulang lagi kamu, pergi sana lagi, ambil dombanya. Ya, masak domba itu dan buat jamuan, aku akan makan bersamamu. Masya Allah. Jadi boleh ibu ya. Tapi ingat, dari awal niatnya bukan mengharap domba. Ya bu ya. Jadi niat awalnya bu ingin menyembuhkan, dan izin Allah bu sembuh. Nah ini bu sejarah tentang mengapa Al-Fatihah disebut juga dengan surat Asy-Syafi, penyembuh atau Ar-Raqi, atau surat
Tuh, ya boleh ibu bingung sering pusing, sering ibu ya baca Al-Fatihah. Kemudian pimpinan tangan ibu diusap semuanya bu. Insya Allah dengan izin Allah bisa sembuh. Nah kalau sembuh ibu tong buka praktek. Ibu buka batu ya. Ini di Indonesia populer ya. Ya dulu ada namanya apa? Anak kecilnya? Ponari dari waktu subhanallah ya Allah. Enggak itu. Yang menyembuhkan adalah Allah. Ya. Nah ibu ya. Kemudian itu bu nama-nama lain dari Al-Fatihah. Baik. Sekarang kita bahas bu tentang keutamaan Al-Fatihah sendiri. Yang pertama, Al-Fatihah merupakan bagian rukun sholat. Tadi saya bahas bu ya. Nabi katakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada sholat. Maksud Nabi bu, tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi bu, saya perdalam sedikit pembahasan tentang Al-Fatihah dalam sholat di sini. Kecuali dalam sholat berjamaah, di mana imam menjaharkan. Apa itu menjaharkan? Mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya. Di antaranya subuh, maghrib 2 rakaat pertama dan isya 2 rakaat pertamanya. Nah maka ketika imam baca Al-Fatihah, makmum diam dan mendengarkan. Ya biar mendengarkan. Nah namun ketika masuk rakaat ketiga, nah ini masuklah ibu rukun sholat harus baca. Ya tahiyatul awal ya tahiyatul sampai beres bu imam berdiri lagi bu Allahu Akbar. Rakaat ketiga imam sir Al-Fatihahnya bu. Sir itu artinya ada istilah nikah sirri. Apa artinya bu? Diam. Sembunyi. Wah bu ya. Sir itu bu artinya tidak dijaharkan, artinya ya, tidak dikeraskan lah ibu ya. Beja-beja kita mau kita nggak kasar pembahasan itu ya. Nah ibu ketika sirkan maka ibu sebagai makmum harus baca Al-Fatihah. Ya bu ya, baca Al-Fatihah. Namun ketika ibu baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba imam Allahu Akbar, maka cukup ibu berhenti langsung diikuti gerakan imam. Ustaz, tapi ada imam yang speednya sempurna bu ya, Allahu Akbar. Setelah pertama kan sir itu, dan dijaharkan dan dikeraskan, dipelankan dalam hati, mau dibaca tapi tidak dikeraskan. Maka ketika ini ibu pun harus baca apa? Tiba-tiba Ustaz baru Maliki Yaumiddin, Allahu Akbar. Maka ibu walaupun baru sampai Maliki Yaumiddin, tetap ibu harus ikuti gerakan imam. Nah ibu tapi beres sholat, punten jewer imamna. Kalau nggak kasih tahu DKM masjid, DKM izin kalau sampaikan para imam di masjid ini tolonglah, ini Al-Fatihah. Nanti kita bahas ibu, kita harus menikmati sholat kita bu ya. Dan mohon maaf ibu, ingatkan jangan tergesa-gesa. Baru Maliki Yaumiddin sudah ruku imamna. Mungkin imamna satu nafas saya bu, Allahu Akbar, tidak baca istiftah tapi langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, Allahu Akbar. Orang kali maliki yaumiddin. Nah, sebel tuh bu. Nah, tapi maaf bu, boleh kita ingatkan imam kalau sampai kita ke masjid. Tolong imam harus pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Apalagi sholat tarawih. Masih ingat ibu ya? Indonesia merupakan terdapat satu masjid ya banyak mungkin bu ya yang Masya Allah 23 rakaat 6 menit. Pun ayat 3 rumah di Pinarian bu ya. Jadi masjid apa? Ya bu ya. Ini bu setiap Ramadan bu, mohon maaf. Dan sekali lagi bu, tidak hanya Al-Fatihah sebagai rukun sholat, ada juga rukun sholat yang lain yang kita kenal dengan tumak nina. Apa arti tumak nina bu? Posisi yang
posisi Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tidak boleh. Gak boleh ibu lagi wudhu tiba-tiba maaf apa? Yang wajib komat Allahu Akbar syaitan ibu langsung cepat-cepat langsung lari ke masjidnya karena imam baca surat kulhu. Walam yakul lahu kufuwan ibu langsung Allahu Akbar. Tidak boleh. Ya. Bahkan ibu mohon maaf lagi baru keluar masjid sudah tiba di masjid Darul Mutakin ya. Udah komat ibu nggak boleh jalan cepat ya. Tenang aja. Bahkan ketika ibu sudah menyajikan makanan tiba-tiba azan, so pilih ibu makan dulu atau makan. Dan makan pun tidak boleh. Yuk cepatan udah azan nih. Harus kan? Kenapa? Karena jangan sampai ibu ya, apa dalam kondangan pernikahanku ya, yang undang kita pernikahan itu adalah masya Allah anaknya yang punya rumah makan Padang terkenal di Garut bu. Bunga Tanjung. Di mana itu? Saya tak aja di dekat tahun lalu. Ada ini ya, insyaallah ya. Ibu ternyata nikahin anaknya. Terdengar berita kulinernya adalah makanannya prasmanan adalah spesialis Padang. Ibu nggak boleh ya. Ibu sengaja dari subuh nggak makan, dari malam nggak makan. Oh karena besok pengen makan. Ya, karena udah berhitungan. Mana cecep sakiman, salutin, wah sengaja nih nggak makan. Ibu tiba-tiba ibu lagi ngantri bu 20 orang mungkin. Allahu Akbar. So, jujur pilih mana bu? Piring sudah di tangan loh ini. Kita sudah nandain rendangnya ayam kayak azan pilih mana bu? Makan dulu, jangan sampai maaf ibu, betul sholat itu penting, tapi kenapa harus penting makan? Karena kita menghentikan sholat sebenarnya. Jangan sampai lagi sholat ternyata Allahu Akbar tapi kan ya Allah kita rendang ya kayaknya tidak tumakinah jadinya. Makanya di sini Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang mendirikan sholat. Apa cirinya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Apa sahun namanya? Yaitu kata Allah cirinya bu orang-orang yang lalai dalam sholat. Dalam sholat gak ingat Allah, gak khusyuk, beda sama orang beriman. Kalau orang beriman ciri sholatnya kata Allah qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Apa cirinya bu? Alladzina hum fi sholatihim sahun itu sahun apalah khoshi'un. Lestari salah dari itu. Nah itu mama bu, ya. Orang beriman khusyuk sholatnya. Kalau gitu boleh bu, tumakninah juga hal. Makanya saya sarankan ibu ketika ibu merasa tidak nyaman, tidak bisa menikmati sholat berjamaah, tetap itu haknya imam. Tapi kok cepat banget, nah ibu diperbolehkan. Saya kira bu DKM akan buka diri, ada saran dari jamaah. Ingatkan kalau nggak Al-Fatihah ini, yang minimum Al-Fatihah aja bu. Yang ini kita bahas ya. Nah ibu lagi ya, kata Nabi, la sholat liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak sah itu sholatnya. Ya, makanya apalagi perempuan yang afdolnya tempat sholat terbaik perempuan itu di rumah. Berarti sedih. Ustaz, kumahanya kan berjamaah itu pahalanya ada. Apalagi berjalan di masjid. Kan Nabi yang katakan barang siapa yang berwudu kemudian dia berjalan ke masjid, memperbagus wudunya, kemudian berjalan ke masjid, maka setiap langkah itu kanannya nambah pahala, kirinya menghapus dosa. Ayo mama Ustaz, ibu demi Allah ulama sepakat tetap afdolnya. Apa artinya afdol? Lebih utama, berarti segi pahala ibu tetap lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Ya. Kenapa ibu? Ya karena maaf fitnah perempuan itu besar. Di tengah ente perempuan pas pisan.
Si Kang Cecep biasanya ada di masjid. Wah bu, akhirnya parfumnya. Tak perlu nggak boleh bu. Hati-hati bu ya. Ibu niat pakai parfum karena untuk dicium oleh laki-laki lain. Cek. Gerakin maaf. Ibu yang dekat speaker bisa bantu. Ibu tolong digerakin. Ditolak. Digerakin. Oke, nanti kalau masih mati bu tolong diangkat aja ibu. Oh no. Ibu, maaf, ini Nabi wanti-wanti para wanita. Siapa yang niatan keluar rumah pakai parfum dengan niat biar dicium wanginya bu oleh laki-laki lain, kata Nabi dia bezi. Intinya bu, Islam itu ingin menjaga wanita. Ketika ibu betul sampai masjid tadi bu ya, memperbagus wudu, niat sholat berjamaah di masjid, sholat di masjid, maka ibu subhanallah ini pahalanya besar, keutamanya besar. Tapi ketika ibu tetap memilih di rumah, maka pahalanya jauh lebih besar. Perumpamaan, ibu ke masjid mungkin pahalanya bu, mobil yang Allah berikan hadiahnya adalah mobil Pajero. Tapi ketika ibu beli di rumah di awal waktu, hadiah ibu Lamborghini. Karena lebih utama. Ibu ya. Nah, ibu dan Allah. Jadi kalau kita sendiri di rumah, maka perhatikan apa? Lihat. Jangan ngelamun. Allahu Akbar. Siang nanti makan apa ya? Al-Fatihah lewat ya. Anaknya sampai ya. Kemudian yang kedua, ibu, masya Allah ibu, ini penting bu. Mengapa Al-Fatihah penting kita bahas, kita kaji? Karena Nabi pernah berkata kepada sahabat, ya bu ya, bernama Ubay bin Ka'ab, ya, atuhibu an u'allimuka suratul lam yazalu lam yanzil fi Taurat wal Injil. Maukah engkau wahai Ubay bin Ka'ab, aku beritahu kata Nabi satu surat yang belum pernah diturunkan dalam Taurat ataupun Injil, ya. Ubay menjawab, "Na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah, surat apakah itu?" Nabi menjawab, "Qala Rasulullah SAW, kaifa taqra'u fi shalah?" Kamu kalau sholat itu baca surat apa? Ubay menjawab, ya, faqara'a Ummul Quran. Aku baca Ummul Quran yang surat Al-Fatihah. Dan Nabi menjelaskan, wallazi nafsi biyadihi ma anzal fi Taurat wal Injil wala fi Zabur wala fil Furqan misluha. Kata Nabi, sungguh ya Al-Fatihah ini ya. Sungguh kata Nabi bahwasanya surat Al-Fatihah ini belum pernah turun di Taurat, Zabur dan juga Injil. Yang lebih dahsyat lagi bu, ya, Nabi pernah berkata kepada sahabat Nabi bernama Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Apa kata Nabi? Ketika dalam masjid Nabi mengatakan, la u'allimaka, sungguh wahai Sa'id, aku akan mengajarkan kepadamu suratan hiya a'zamu surari fil Quran. Di mana surat ini merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ibu saya pengen nanya, apa artinya paling agung? Besar. Paling ter, ya. Berarti tidak ada yang lebih agung daripada surat ini, Bu. Seluruh surat Al-Quran memiliki kemuliaan yang luar biasa. Namun ketika Nabi katakan tadi, kalau dibuka suratan dia azamu surah fil Quran, sungguh wahai Abu Sa'id, aku akan mengajarkan kepadamu, memberitahu kepadamu satu surat yang paling mulia yang ada dalam Al-Quran. Wah, Ibu, Abu Sa'id sebenarnya luar biasa dong ketika Nabi menyajikan ini, Bu. Tapi apa tadi, Bu? Ya, sebelum itu qabla an-takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar masjid, aku akan kasih tahu kamu. Tiba-tiba tuh setelah aktivitas Nabi pegang tangan Abu Sa'id. Pas mau keluar masjid, tiba-tiba Abu Sa'id pun karena menunggu, karena Nabi belum menceritakan atau ngasih tahu surat apa yang paling agung itu. Tiba-tiba Abu Sa'id berkata, ya, "Fakultu lahu alam takul, ya Rasulullah, sebentar. Bukankah tadi kau berkata kepadaku, la u'allimaka suratan hiya a'zamu suwari fil Quran?" Kan tadi kau berkata ya Rasulullah, hai Abu Sa'id, aku akan mengajarkan kepadamu, ngasih tahu kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Apa itu ya Rasul? Nanya Abu Sa'id.
Artinya Nabi menjawab, qala alhamdulillahi rabbil alamin. Hai Abu Sa'id, ketahuilah surat yang paling mulia dalam Quran adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini juga alasan mengapa ulama mengatakan Al-Fatihah ini disebut nama surat Alhamdulillah. Ya. Iya, asal masani kata Nabi, di mana surat Al-Fatihah ini merupakan 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Asal masani bu. Ya, samun ada 7. Masani artinya diulang-ulang. Maksud Nabi, karena kita pahami Al-Fatihah ini kita selalu ulang setiap hari dalam sholat. Ya. Baik ibu dan Allah. Kemudian apa lagi keutamaan Quran ibu? Al-Fatihah. Ternyata Al-Fatihah ini bu mencakup yang namanya 3 tauhid. Semua tauhid ada dalam Al-Fatihah. Ibu, ada yang masih ingat tauhid itu bagi berapa? 3 atau 4? 3 bu ya. Yang pertama tauhid uluhiyah. Yang kedua tauhid rububiyah. Yang ketiga asma was sifat. Oke ibu, siapa yang bisa menjelaskan 3 tauhid ini? Hadiah kerudung hijab. Ayo, kerudungnya bu hanya 60.000 ini, lumayan. Masih ada bu ya? Enggak. Boleh bu. Yang pertama yang kedua tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya Rob yang berhak untuk diibadah. Sederhananya bu, tauhid uluhiyah merupakan pembahasan kajian tentang haknya Allah. Kalau rububiyah ya tentang kuasa Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang membinasakan, Allah yang mengatur, Allah yang ngasih rezeki, membatasi rezeki, menyehatkan, sakit, menghidupkan, mematikan. Nah, ibu tahu di mana mah? Parem sendiri. Oke, kabarnya bu. Al-Fatihah. Oke ya. Nah ibu kembali, ternyata ya rububiyah itu tentang hak, tentang kuasanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini bu, segala puji milik Allah Tuhan semesta. Rob ini bu artinya Robbi. Ibu pernah dengar istilah murabbi? Murabbi apa itu bu? Pernah dengar istilah murabbi? Murabbi itu adalah orang yang mendidik, orang yang mengatur. Ya, oke kamu saya didik ya, kamu bagi harus seperti ini, ngatur bu. Maka Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam artinya sebenarnya adalah yang mengatur alam semesta. Nah ya, yang pertama tadi tauhid uluhiyah ada pada ayat Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Berarti ibu apa artinya hanya? Tidak ada. Ya, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Berarti bu tidak ada yang kita ibadahi kecuali Allah. Ini tauhid uluhiyah. Nah, yang ketiga asma wa sifat, yaitu tentang bagaimana kita meyakini hanya Allah memiliki nama-nama indah dan sifat-sifat indah. Ya, nama-nama Allah Nabi jelaskan bu ada 99. Hafal? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar. Oke, ini kan irama zaman sekarang belajar di kolam dulu kan? Masih ingat boleh? Asma
as'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul yang anak muda Bu, ya kan, gitu ya. Tapi dulu ada itu. Nah itu 99 Asmaul Husna. Itu ibu-ibu bisa lihat di cover Quran isinya ada ya. Depan-depan belakangnya. Nah itu Asmaul Husna. Kemudian ada sifat-sifat Allah. Ada ulama yang mengatakan 4, 7, 10, 14, 20. Tapi yang populer dia sebut 20. Masih ingat? 7 kalau tidak waspada agama dulu ketika memang. Tapi mohon maaf untuk sifat Allah yang paling kuat itu tanpa batas. Karena ada dalil yang menunjukkan keterbatasan sifat Allah. Kalau Asmaul Husna Nabi katakan Allah memiliki 99 Asmaul Husna. Nah ini Bu. Dan tentang Asmaul Husna banyak. Ya Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa sih Bu? Yang Maha Pengasih Doa. Ada dalam Al-Fatihah. Maliki Malik. Jadi Bu, satu surat yang lengkap itu Al-Fatihah. Nah sampai di situ keutamaan Al-Fatihah yang lainnya apa itu? Seluruh kandungan Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah kata Ibu ini sudah sebagai surat yang bisa menjadi alternatif doa. Seluruh apa yang kita inginkan ada pada Al-Fatihah. Apa dalam doanya Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masyaallah. Pengen sembuh Al-Fatihah nih. Oke, nah, kembali Bu, nah ini beberapa keutamaan surah Al-Fatihah. Baik Ibu rahmatullah, sekarang kita fokus Bu tentang ada apa di Al-Fatihah sendiri Bu. Nah ini yang jadi perhatian kita Bu, bahwasanya Ibu satu-satunya surat yang langsung ada komunikasi dari Allah itu hanya surat Al-Fatihah. Maksudnya apa? Ketika kita baca ayat ini Bu, langsung Allah merespon. Allah langsung merespon, Masya Allah. Ya, kalau baca surat yang lain, ya baca Bu. Allah senang kita baca Quran, fadilahnya besar. Tapi yang satu-satunya surat yang langsung ada komunikasi Bu. Ibu ngomong A, nanya, ibu jawab sesuatu, Allah respon, Allah jawab, itu hanya ada di surat Al-Fatihah. Ya, kita bahas nih Bu ya. Ibu yang pertama kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya Bu maaf, saya kaji bentar lagi. Ibu, Al-Fatihah ini pas pertama itu turun itu belum ada kalimat kata basmalahnya. Ya Bu ya. Tapi kalimat Bismillahirrahmanirrahim turun Ibu di surat ketika Nabi hijrah ke Madinah. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang adakah ya kata atau ayat pemisah antara satu surat ke surat yang lain, maka turunlah untuk mengucapkan Bismillah setiap memulai surat. Pemisah Bu, Bismillah ini. Tapi untuk Al-Fatihah sendiri ada ulama mengatakan tanpa Al-Fatihah, tanpa Bismillah, tapi ada mengatakan pakai Bismillah. Tapi ibu jangan kaget kalau di Mekah Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka imam langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Syafi'i mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk baca Quran cukup fasta'iz billah. Ketika ibu baca Quran ingin melanjutkan bacaan dari pertengahan surat ibu sudah ngaji surat Al-Baqarah ayat 255 misalnya Bu, lanjutin lagi,
maka tidak perlu dari bismillah, tapi cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lanjut. Kecuali ketika ibu selesai satu surat, masuk ke surat yang baru, maka bacalah memulai dengan bismillah. Kecuali surat Taubah. Surat ke-9 itu Bu, makanya kalau ibu lihat surat ke-9 Bu itu tanpa bismillah. Nah, oke Bu, kembali Bu. Namun dalam hadis tentang Allah merespon, ya, setiap ayat yang kita baca dari Al-Fatihah itu Nabi menjelaskan Bu, bukan memulai dari bismillah. Ya, apa kata Nabi Bu? Allah berfirman, ini hadis suci. Ibu masih ingat apa itu hadis suci? Hadis suci firman Allah yang tidak ada dalam Quran tapi disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut diskusi Bu. Ya, makanya kalimatnya Bu, Nabi bersabda, Allah berfirman. Ya, apa kata Allah? Aku telah membagi, ya, surat Al-Fatihah ini menjadi 2 bagian. Nah ini Bu. Yang pertama kata Allah Bu, ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bayangkan apa kata Allah Bu? Maka aku berkata, Allah berfirman berkata kepadanya, hamidani abdi. Ya, hambaku telah memujiku. Bayangin. Jadi ibu, masya Allah, jangan tergesa-gesa. Bayangkan ketika ibu dalam sholat baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya Bu, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Maka bayangkan Bu, Allah berkata langsung Bu, hamidani abdi. Kata Allah, hambaku ini telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Allah merespon lagi Bu. Maka ketika ada di antara kita yang membaca Ar-Rahmanir Rahim, apa kata Allah? Allah Ta'ala berkata, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Langsung bukan? Ya. Maliki yaumiddin. Apa artinya Bu? Ya. Ada dimanai, menguasai atau merajai hari pembalasan. Ibu, masya Allah Bu, dalam ayat ini Bu, dan Allah merespon, majadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Kenapa? Maliki yaumiddin Bu, karena pada hari kiamat itu adalah perkara yang lebih besar dari seluruh urusan yang ada di dunia. Tentang yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ya, yaumul taghabun, yaumul hisab, yaumul mizan. Panjangnya luar biasa Bu. Dan kadar waktu di akhirat itu panjangnya luar biasa dibandingkan kadar waktu di dunia, masya Allah. Makanya ketika mengucapkan Maliki yaumiddin, Allah berkata kepada kita, hambaku ini telah mengagungkanku. Nah, ibu, 3 ayat pertama ini, inilah untuk Allah semuanya. Untuk Allah. Ini tadi Allah katakan Bu, aku telah membagi Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Bagian pertama untukku, bagian kedua untuk hambaku. Namun 3 ayat pertama ini Bu, Alhamdulillahirabbil alamin, untuk Allah. Kalau mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, untuk Allah. Allah berkata, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Apa sih menyanjung itu Bu? Ya, menguluk-ulukan, ya, dia membangga-banggakan. Allah tahu. Allah berkata asna alayya abdi. Kemudian ketika mengucapkan Maliki yaumiddin, ini untuk Allah lagi. Allah mengatakan majadani abdi, hambaku ini telah mengagungkanku. Namun Ibu, ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah Bu? Allah berkata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Baiknya Bu, pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini untukku dan untuk hambaku. Maksud Allah apa ya kalimat untuk Allah Bu? Kalimat iyyaka na'budu. Ketika kita mengatakan ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Ini untuk siapa?
Allah. Allah katakan, hadza baini, ini untukku. Ketika kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan, Allah tegaskan dan ini untuk hamba. Ibu, bahkan dipertegas oleh Allah dalam kalimat selanjutnya. Apa kata Allah? Wa li abdi ma sa'ala. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ibu, nasta'in, minta pertolongan, ini mencakup seluruh kebutuhan kita. Makanya sebenarnya ibu dirahmati Allah, dalam sholat, beres sholat harusnya urusan terasa lebih ringan. Harusnya ibu. Ya, tapi ini masalah kan kita selama ini tidak paham apa yang dibaca. Ibu pernah dengar kalimat innallaha la yukhliful mi'ad? Apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak pernah mungkin ingkar janji. Dan merespon kalimat wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolonganmu. Allah tegaskan hadza wa hadza baina abdi, dan ini untuk hambaku, dan Allah jadikanmu wali abdi masa'ala. Ketika kita berkata ya Allah kepada kamu, kepada Engkau lah kami minta pertolongan, ibu mencakup seluruh urusan, dan Allah janjikan apa yang kamu minta itu aku berikan. Mintanya bu, makanya ada ungkapan ulama, beresin sholat dunia beres. Hanya yang jadi masalah sholat, tapi maksiat keluarlah istilah SDRD. Ustaz, saya nggak pernah ninggalin sholat. Wow, bagus. Iya, walaupun subuh dan benar. Zuhur jam 2:30, asar jam 5. Jam 6 udah jam 6 setengah 6. Maghrib Ustaz maaf karena ada versi jamaah takhir. Subhanallah. Ibu lihat deh ibu, masya Allah ibu. Dan kalimatnya ibu ya, ibu iya karena budu wa iya karena nasta'in. Ini kalimatnya nak budu dulu atau nasta'in dulu? Iya karena budu. Makanya hakikatnya bu, perbaiki ibadah maka pertolongan sudah spontan bu. Itu satu paket. Udah satu paket. Makanya kalau kita lihat bu, Allah berfirman, kita belum ngaji tadi ya. Semangat saya ibu. Nggak apa-apa biar nanti nggak ngaji bu ya. Artinya mama nggak buka Quran maksudnya ibu ya. Tapi ibu bisa tulis bu. Lihat kata Allah. Saya yakin ibu hafal ayat ini. Surat 65 akhir ayat kedua. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Benar? Apa makhraja namanya? Apa kata Allah? Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah. Gak sampai di situ. Awal ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau dipanjangnya la yahtasib. Dipendek ya. Dan Allah janjikan siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan Allah berikan rezeki dari arah yang gak disangka. Ibu perbaiki ibadah dunia beres sebenarnya. Pertanyaan besarnya, Ustaz, apa ini cara terbaik agar menjadi orang yang bertakwa? Surat 2 ayat 21. Saya yakin ibu pasti hafal. Jadi cara untuk menjadi orang bertakwa, surat Al-Baqarah kedua ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah bu? Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan ibadah? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti nggak ada cara agar kita bisa diberikan jalan keluar dari masalah karena ketakwaan dan juga diberikan rezeki dari arah yang bisa tak sangka kecuali dengan ibadah. Contoh lain bu, surat Ramadan favorit surat 2 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, ngikutin
Ibu, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang sebelum kalian berpuasa. Apa tujuannya? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini spesifik ibadahnya apa? Tapi secara umum surat 2 ayat 21 tadi Allah perintahkan, hai manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian. Berarti ibu sebenarnya perbaiki dah yang namanya ibadah, maka dunia akan Allah selesaikan. Ibadah apa? Ibadah inti seorang muslim? Sholat. Makanya ibu, ini kan jadi renungan ibu. Harusnya beres sholat hati semakin Tenang. urusan semakin Beres. ringan. Harusnya ibu. Tapi yang jadi masalah kok masih gelisah ya Ustaz. Padahal baru beres sholat tadi, baru aja saya beres sholat. Ibu setengah tidur loh dia, Ustaz kalau pikiran. Ibu coba, bahkan kalau kita singgung bu ya maaf, doa iftitah yang paling populer itu Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Padahal ada yang lebih pendek loh ibu. Ibu terhafal yang panjang Allahumma bagus. ba'id baini wa baina. Nah, ya, Allahumma ba'id baini wa bain. Ada yang lebih pendek lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau ibu, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Cakap kita ibu saudara. Dan ibu mah hebat, amal sholat masih itu. Dua kita digabungkan itu memang. Padahal hadisnya sampai wa asila. Tapi hebat masya Allah. Kayaknya ini kalau sholat ibu, bukan pertamanya Al-Baqarah dan berikutnya dari ibu. Ibu, kembali ibu, maaf. Dalam surat tadi ibu, iftitah tadi, inna sholati, apa artinya? Sesungguhnya sholatku, Wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Tuhan semesta. Ibu, pertanyaannya di mana sholat karena Allah lamu subuh jam 6? Di mana sholat karena Allah kalau zuhur jam 2:30? Di mana sholat karena Allah bu kalau asar jam 5? Kan ibu jadi evaluasi kan? Senang. Tadi bu kita mengikrarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku ya Allah untukmu, ibadahku untukmu. Ibu sedekah berikan ibadah. Di mana sedekahnya karena Allah lah sedekah 2.000. Ustaz no penting ikhlas. Karena gitu punya mengedepankan kalimat ikhlas ibu daripada 100.000 ke ibu kuduna latih diri 100.000 kudu ikhlas ya. Untuk 2.000 bisi surga di belah teras ya namanya. ada 2.000. Ibu kembali bu ya, mohon maaf bu. Kembali bu, makanya bayangkan ibu. Ini evaluasi kita. Sebenarnya bu beres sholatnya, makanya Nabi setiap punya masalah beliau wudhu sholat 2 rakaat. Karena Allah menjadikan pada kalimat tadi bu, iya karena wudhu, iya karena nasta'in. Allah katakan haza baini, ini untukku, wa baina abdi, dan untuk hambaku. Dan Allah janjikan ketika kita ucapkan wa iya karena nasta'in, dan ya Allah hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Allah janjikan apa yang kau minta akan kau kabulkan. Berarti harusnya ini. Oke bu ya. Baik, kalimat selanjutnya bu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ini bu, Allah katakan haza baina abdi. Ini 2 ayat ibu digabungkan dalam penjelasan hadis ini bu, kata Allah,
Ketika hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukkanlah kepada kami Allah jalan yang lurus, yaitu jalan yang orang-orang yang kau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan juga bukan orang-orang yang kau sesatkan. Ibu, apa kata Allah? Hadza baina abdi, ini untuk hambaku, wali abdi masa'alah. Allah jadikan apa yang hambaku minta pasti ku kabulkan. Berarti Bu, beres sholat harusnya hidup semakin baik. Gibah muka kali sehari 5 kali jadi minimal kurangan Bu. Ada perbaikan lain nambah cerita apal cerita baru sebentar. Aduh ayo penambahan. Oke Bu ya. Kenapa Bu kita minta sama Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat dan bukan jalan orang yang kau murkai. Berarti Bu hidup semakin baik di hadapan Allah. Dan juga bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan ya Allah. Bu, pertanyaannya nah beres sholatnya makin sesat hidupnya. Evaluasi Bu, apa yang salah? Al-Fatihah. Ibu mohon izin, ada part 2 mungkin Bu ya. Karena nanti kita bahas Bu, setiap Al-Fatihah sendiri Bu, setiap ayatnya kita akan membahas tentang kandungan per ayat ini Bu. Ya, seperti apa penjelasan di dalamnya. Tapi saya baru bahas sampai dengan pahami Bu, cuma Al-Fatihah lah satu-satunya surat yang langsung Allah respon. Ayo mulai kali datang buru Bu, alhamdulillahirabbil alamin. Artinya bayangkan Bu, tarik nafas, bayangkan Allah menjawab hambaku telah memujiku, masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Tarik nafas dulu Bu, tenang Bu, mutmainah. Bayangkan Allah berkata, asna alaihi abdi, hambaku telah menyanjungku. Oke Bu ya, nanti insya Allah Bu kita akan bahas lagi. Nah izin Bu Santi Ibu untuk rabu depan saya Allah ada acara di Bandung. Mungkin 2 minggu lagi kita jumpa Bu ya, sebelum saya umroh berarti. Baik, kita akan bahas Bu tentang per ayat dari Al-Fatihah Bu ya. Baik Bu, terakhir kita akan bahas sedikit tentang merdeka. Boleh Bu ya? Ini mangga mau dilanjutkan dari ini boleh Bu ya, tapi ini saya singkat aja Bu. Ibu dirahmati Allah, ini poin penting. Ya, poin penting Bu tentang merdeka, seringkali kita merasa memaknai merdeka itu bebas, betul Bu? Tapi Bu hati-hati, ketika kemerdekaan sesungguhnya dalam agama kita pahami, maka sebenarnya hidup kita belum merdeka. Mungkin negara 81 tahun merdeka, tapi apa kabar setiap diri kita? Karena ada ungkapan Bu, reka mana? Reka pengawasan, dan merdeka ibu mah masih kene kudu taklim, kudu nabe. Karena kamu apa gitu Bu, lagi ngumpul reka mana? Tatapan heula, si bukan bebas hidupna, kudu nama. Seakan-akan ibadah ini menggambarkan orang tidak merdeka. Hati-hati Bu. Padahal ada ungkapan ulama yang mengatakan al-ubudiyatu lillahi hiya haqiqatul hurriyah. Penghambaan atau ibadah seseorang kepada Allah itulah merupakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Saya ulangi ya. Al-ubudiyatu lillahi hiya haqiqatul hurriyah. Apa artinya? Penghambaan atau ibadah yang dikerjakan seseorang kepada Allah itulah merupakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Mengapa? Karena hati-hati. Kalimat selanjutnya Bu, faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Karena barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, niscaya dia akan diperbudak oleh selain Allah. Dan Ibu maaf, diperbudak selain Allah lebih capek, lebih melelahkan, lebih meletihkan Ibu. Contoh Ibu ya, orang yang ngejar Bu beramal karena popularitas, tapi tuh ya ada sampai acuh nu hargana 3M nanti ayah memuji ini makanya mohon maaf, banyak orang yang stuck, nggak berkembang amal solehnya atau berhenti beramal soleh. Kenapa Bu? Karena nggak lillah dalam ibadahnya Bu, dalam amal solehnya. Sehingga apa yang terjadi? Anas meski tapi tak ada Bu memuji. Saya sudah berbuat ini tapi nggak ada ini. Padahal Bu, Allah menjadikan in ahsantum li anfusikum. Masya Allah Bu. Quran surat
16 ayat 7 Bu ya. Jika kalian berbuat baik kata Allah, ketahuilah kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Baik Bu. Kebaikan seperti apa? Yang karena Allah. Makanya Bu, semakin merdeka kita itu Bu, kalau karena Allah. Karena ketika berbuat baik, nggak berharap balasan dari manusia. Ibu pernah dengar ungkapan ini? Ibu mohon maaf, jadi orang yang terlalu baik, kamu kasih eta. Pernah Bu? Akhirnya nyanyi kamar kita terus banget kasih eta teh. Akhirnya kita sebelum gini asa kumaha. Ibu, akhirnya kita merasa berbuat baik harus melihat orang. Nah Ibu, dalam agama nggak seperti itu. Kecuali dalam amalan-amalan ibadah-ibadah yang Ibu kejar pahala estafet jadiannya Bu. Contoh, Ibu ingin wakaf Quran. Nah ini harus pilih-pilih. Jangan kasih Quran putaran ngaji. Ya Bu, mohon maaf Bu, Bapak A apa yang terjadi nangkring Ustaz, Masya Allah itu Bapak itu nangkring sama 10 orang Pak, nitipnya Pak mewakaf Quran kepada Bapak itu boro-boro ngaji, sholat itu. Ibu ngasih Quran kebaikan, tapi ketika Ibu mengharap jadinya, ini harus selektif. Paham Bu? Apa selektif? Pilih. Ya, makanya sering Bu ada jamaah Ustaz, saya ada pengen wakaf Quran yang 10-20 Quran, ada rekomendasi ke Ustaz. Saya akan dengan dia kecuali emang butuh majlis yang membutuhkan. Ibu izinnya saya sarankan balik ke rumah tahfiz. Ya, kenapa? Yang namanya sholat tahfiz berarti sering baca Quran. Ya, Ustaz saya pengen wakaf Quran 100 Quran. Alhamdulillah sudah kemarin di kampung A, di mana Ustaz itu ada masjid, tapi yang saya sedihnya Ustaz ada sholat. Ya. Ibu wakaf masjid ngabisin uang 3 miliar di tengah hutan, mau jadi jadiah. Jadiah itu kalau di mana? Ibu wakaf AC, wakaf kipas angin antara dipakai. Jadi pajangan, maaf Ibu, itu jadi jadiah kalau dihidupin dinyalain. Makanya berbahagialah Bu yang mewakafkan kipas angin. Ini kurang banyak kayaknya dari kipas ya, makanya Bu, Rabu depan lagi Bu, maaf di rumahnya ada kipas angin, bawa Bu ke sini. Yang angkot, kenal Bu, ngerical. Dan mohon maaf, apa tuh Bu? Ketika dinyalain, yang taklim Bu merasa nyaman, pahala mengalir. Nah Ibu, bisa berbeda Bu ya. Nah, tapi maaf Ibu, kalau secara alhamdulillah semua amalan nggak boleh pandang pilih. Jangan sampai misalnya pejabat baik kepada orang biasa, enggak Ibu. Makanya Ustaz, tapi dia benar Ustaz, orangnya nggak pernah membahas kebaikan. Udah Ibu, kalau dia buruk itu urusannya dengan Allah. Toh kita didoakan karena Allah bukan karena manusia. Nah ini dia Bu ya. Jadi Bu, sekali Bu ya, merdeka itu Bu kalau kita terlepas dari Bu penghambaan hanya kepada Allah. Tapi kalau ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya, pengen dipuji, biar dilihat orang, Ibu capek Ibu. Ya, makanya Bu yang dijaga Bu terutama Bu orang satu merdeka terhadap 3 perkara. Pertama, merdeka dari kesyirikan. Yang kedua, merdeka dari penguasaan diri oleh hawa nafsu. Yang ketiga, merdeka dari hubud dunia. 3 ini mau dijaga. Ya, bebas dari penghambaan kecuali hanya kepada Allah. Syirik, tidak ada syirik. Yang kedua, terbebas dari dorongan hawa nafsu. Enggak, maaf, nafsu aku yang menguasaimu. Ya, aku yang menguasaimu sehingga penyaluran nafsu itu kepada syariat yang dibenarkan pastinya Bu ya. Yang terakhir, tidak juga diperbudak oleh dunia. Maaf Ibu ya, bukan berarti nggak boleh cinta dunia. Cinta dunia harus, tapi akhirat lebih besar kita cintai daripada dunia. Nah Ibu ya, 3 ini Bu. Sekali lagi Ibu ya, merdeka itu seperti ini Bu. Kalau Ibu masih maaf, masih anteng nonton TV, main handphone, ini mubah silakan. Tapi gara-gara nonton TV, main handphone, tiba-tiba sholat mundur, nah mulai tampak Ibu mulai diperbudak oleh hawa nafsu. Jadi nih Bu ya, ketika untuk urusan dunia keluarlah jor-joran, ya apa itu mah yang di handphone baru beli,
Ma pengen ini, beli. Ma, ayo sedekah. Ibu ya, ini poin penting loh ya. Jadi 3 ini Bu yang perlu kita jaga. Jangan sampai ada kesyirikan. Yang kedua, jangan sampai diperbudak oleh hawa nafsu. Yang terakhir Bu, jangan sampai diperbudak oleh dunia. Ingat, mencintai dunia sesuai kadarnya aja, jangan berlebihan. Jangan sampai gara-gara dunia kita lupa terhadap akhir. Oleh karena itu Bu, surat 63 ayat 9 Allah beriman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang beriman, jangan sampai harta-hartamu dan juga anak-anakmu membuat kalian lalai dari mengingat dunia. Boleh Bu, kita miliki. Ya. Dan harus jadi orang kaya untuk nolong orang, harus jadi orang kaya untuk umroh, untuk haji. Tapi yang jadi masalah, jangan sampai kekayaan ini membuat kita jadi berat untuk bersedekah. Jangan sampai kekayaan yang kita miliki membuat kita tidak mau beramal. Kadang perlu perhitungan, saya utama kerjaan tuh menghandphone. Jangan Ibu, tolong dia. Ya. Baik, benar Allah, itu mungkin Bu sedikit yang kita bahas pada hari ini ya, tentang kemerdekaan. Ya sebenarnya 2 jam membahas khusus ya. Tapi ini momentum karena pertemuan selanjutnya kita ketemu 2 minggu lagi, ya. Dan ini berarti awal September berarti ya. Oke, ini momentumnya sudah ada. Tapi minimal sepintas tentang kemerdekaan ini Bu membuka pemahaman kita tentang makna merdeka sesungguhnya. Ingat, merdeka dalam agama bukan arti bebas. Ya, hadirnya syariat Ibu sebagai bentuk kemerdekaan kita. Pahami Bu ya, Ibu disuruh pakai kerudung, tutup aurat, bukan berarti dijajah enggak. Tapi inilah cara agama itu Bu menyelamatkan dari fitnah dunia. Cukup Ibu ya. Baik, insya Allah kita jumpa lagi 2 minggu lagi Bu. Mohon izin kalau dapat tidak bisa bergabung nih. Ya, kita akan lanjutkan part 2-nya Bu. Kita akan bahas per ayat dari surat Al-Fatihah. Waalaikumsalam Ibu, karena tidak ada ininya, secara umum aja Bu ya. Secara umum Bu, kita doakan sama-sama Bu. Bagi yang sedang sakit Bu ya, siapapun di antara keluarga kita, sahabat kita, mudah-mudahan sakit yang dirasakan bisa dikubur dosa. Amin. Allah segera angkat penyakitnya, sehingga mudah-mudahan bisa maksimal beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbana si'azibil ba'sa isfihim anta syafi ya Rabb, la syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Dan terakhir Ibu, untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia, baik pasangan, anak, cucu keluarga kita, dan khususnya kedua orang tua kita pastinya, mudah-mudahan di alam barzahnya dijauhkan dari siksa kubur. Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga. Dan mudah-mudahan kita semua keluarga yang masih hidup di dunia ini bisa dijadikan amal-amal soleh kita sebagai tambahan pahala buat mereka semua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.